Imam Syafi'i dikenal oleh umat Islam sebagai salah satu tokoh besar dalam Islam. Ia merupakan salah satu imam dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri dari Syafi'i yang terkenal. Ia juga merupakan mufti besar kaum Islam Sunni. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf atau kakek ketiga Rasulullah, dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Kemudian, beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Mekah, dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Ia bahkan sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Baduy Bani Hundail selama beberapa tahun. Ia kemudian kembali ke Mekah dan belajar fikih dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zani. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda atau 15 tahun telah duduk di kursi mufti kota Mekah. Namun demikian, Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti. Jadi tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum. Hal ini karena inti pemikirannya terfokus pada 2 cabang ilmu tersebut. Karena pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi, beliau mendapat gelar Nasrus Sunnah, yang artinya pembela sunnah Nabi. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam. Karena itu, menurut beliau, setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Quran. Selain kedua sumber tersebut, Al-Quran dan hadis, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan ijma, qiyas, dan istidlal sebagai dasar hukum Islam. Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat. Dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah dan sebaliknya. Dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya. Beliau tidak senang murid-muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya. Sebaliknya, malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat. Sebagaimana ungkapan beliau, inilah ijtihadku. Apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku, maka ikutilah ijtihad tersebut. Antara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Ar-Risalah, Al-Ulum yang mencakup isi beberapa kitabnya. Selain itu juga buku Al-Musnad yang berisi tentang kumpulan hadis Rasulullah SAW yang dihimpun dalam kitab serta Ikhtilaf Al-Hadis.